Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Setiap lembaran kehidupan yang baru merupakan kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk menabur kebaikan dengan semangat keadilan dan menuai menurut kasih setia Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan dan kemegahan nama pribadi kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan di setiap karya, aktivitas, dan perjalanan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu penuh daya membuka harapan dan penyembuhan bagi mereka yang mengimaninya. Buatlah kami tumbuh dalam iman bagai pohon anggur yang subur tumbuhnya. Buatlah kami di setiap perjalanan persiaran hidup untuk senantiasa berlangkah maju, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat, serta senantiasa mengikuti rencana Tuhan di setiap langkah hidup kita. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali kita menunda sesuatu yang baik, sesuatu yang sebetulnya bisa kita lakukan dengan alasan bahwa Anda, saya, serta kita semua masih muda. Bahkan kita seringkali membuat pengecualian karena merasa diri sudah tua dan begitu banyak anak-anak muda yang boleh terlibat. Di dalam kitab Nabi Hosea, pada hari ini kita diingatkan kembali, seringkali kita tidak menanggapi belas kasih Allah dengan tepat dan benar. Bahkan seringkali justru kita memuji keberhasilan yang kita dapat karena usaha kita yang murni. Tidak ada campur tangan Tuhan. Hingga akhirnya kita menjadi sombong. Akhirnya kita memegahkan diri. Padahal di dalam persiaran kehidupan manusia, tujuan utama dari kehidupan adalah sukacita dan bahagia bersama Bapa. Hidup dengan semangat Allah Bapa kita yang kita imani, yaitu selalu didasarkan pada kasih. Jika kita masih mendewakan pengetahuan kita, jika kita masih mendewakan ambisi kita, maka kita patut berefleksi. Kita diajak untuk berani mencari wajah Tuhan. Sudah waktunya kita harus bekerja, melayani, dan juga hidup seturut rancangan Allah. Jelas dikatakan di dalam kitab Nabi Hosea, menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Setiap lembaran baru dalam kehidupan kita adalah kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk berlaku sebagai pribadi yang senantiasa berani belajar dari pengalaman yang lalu, belajar dari kejatuhan, agar Anda, saya, serta kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, menjadi pribadi yang teguh dan kuat di dalam iman. Ada hal yang menarik di dalam Injil suci pada hari ini. Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 muridnya. Supaya apa? Supaya di dalam pelayanan ke-12 murid ini tetap dengan rendah hati. Dan biarlah kuasa yang diberikan itu ketika mereka menggunakannya
nama Tuhan semakin dimuliakan. Itulah harapan Yesus bagi ke-12 para rasul. Pertanyaan bagi Anda, saya, serta kita semua. Dengan talenta, kuasa, dan segala macam yang Tuhan berikan kepada Anda, saya, serta kita semua, sudahkah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Ataukah kita justru menggunakannya untuk menyombongkan diri bahwa saya lebih baik, saya sukses daripada tetangga atau sesama, saya lebih berharga, saya bisa melakukan ini dan itu, nama saya patut disebut dan dipuji, ini dan itu. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita lihat Tuhan Yesus berkenan menjadikan ke-12 rasul menjadi muridnya. Mereka bukan dari kalangan atas. Mereka juga sebagian besar adalah seorang nelayan, bukan dari kalangan yang memiliki pendidikan secara legal atau publik. Tetapi Yesus berkenan kepada mereka karena kesederhanaan hatinya, karena kesetiaannya yang mau dibentuk, karena keterbukaan hatinya yang siap menerima firman Tuhan. Mereka mewartakan kerajaan Allah tidak hanya dengan kata, tetapi dengan teladan dan perbuatan yang mereka lakukan. Ini menjadi ajakan sekaligus tantangan bagi Anda, saya, serta kita semua yang mengaku diri sebagai orang beriman. Sudahkah kita senantiasa menerima tanggapan sebagai tanggapan atas belas kasih Allah? Ataukah kita lebih sering menyombongkan diri, merasa diri paling kuat, merasa diri paling dibutuhkan? Tuhan menghendaki orang yang sederhana. Tuhan menghendaki orang yang setia dan mau dibentuk dan tekun di dalam berproses. Beranikah kita untuk senantiasa setia dan belajar dengan tekun menjadi pribadi yang lebih baik, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kerohanian, dan menjadi lebih baik di dalam tindakan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Tuhan sudah memberikan kuasa, anugerah yang begitu luar biasa kepada Anda, saya, serta kita semua. Tetapi segala sesuatu yang diberikan kepada kita bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membuat orang tergantung kepada kita, tetapi segala pemberian Tuhan akan menjadi berkat ketika kita menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga setiap orang yang kita layani, setiap orang yang kita jumpai pun mampu akhirnya sampai pada kasih Allah dan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.